Voice of Indonesia. Tersebut. Jadi pingin tahu gimana sih serunya acara Muhibah Budaya Jalur Rempah ini nih pendengar nih di Voice of Indonesia. Namun sebelumnya karena ini siaran membuka saya, kita sapa dulu nih para pendengar Voice of Indonesia. Halo pendengar Voice of Indonesia, apa kabar? Kaget nggak sih ngelihat di studio nggak sendiri ya? Biasanya oh iya bener gak sendiri ya. Karena berdua nih, karena saya ada dengan Mas Julfiandi, ini perwakilan pemerintah daerah dan juga pegiat budaya yang ikut secara langsung ini Muhibah Budaya Jalur Rempah bersama KRI Dewa Ruci pada tanggal 22 November hingga berakhir 2 Desember kemarin. Ini menarik banget, kenapa pendengar? Karena ini naik kapal ya KRI Dewa Ruci lalu mengarungi lintas samudra nih, waduh. Menyusuri titik jalur rempah ada Surabaya, Makassar, dan Pulau Selayar. Ini kalau mabok laut ini selesai nih kayaknya nih. Tapi gimana nih, kita tanya ya. Kita tanya pengalamannya Mas Jul ya, ketika ikut nih Muhibah Budaya Jalur Rempah kemarin. Ini gimana? Mabok laut nggak ya? Enggak. Enggak ya, aman ya? Aman. Aman. Dan gimana acaranya nih? Saya ini dulu pasti para pendengar kepo ya, penasaran. Kenapa akhirnya Mas Jul ini bisa ikut nih Muhibah Budaya Jalur Rempah? Karena ini berdasarkan informasi nggak sembarangan orang nih ya untuk bisa ikut, bahkan ada yang juga ikut seleksi nih. Ini gimana nih Mas Jul? Ya, jadi sebenarnya ini pengalaman yang sangat luar biasa terkait dengan program Muhibah Budaya Jalur Rempah. Awalnya memang ini sudah bukan tahun pertama. Ini sudah beberapa kali dan saat ini memang fokusnya ke Surabaya, belayar dari Surabaya ke Selayar. Nah, ini memang ada seleksinya nih, seleksinya untuk Laskar Rempah. Tetapi saya berkesempatan dan untuk ikut gitu ya, berterima kasih sekali kepada Direktorat PPK Kemendikbudristek yang mana saya diberi kesempatan untuk mengikuti program ini karena saya merasa bahwa di Belitung Timur sendiri itu sudah 6 tahun program Jalur Rempah. Eventnya tepatnya Jelajah Pesona Jalur Rempah Belitung Timur, tetapi sudah saatnya nih, maksudnya dalam 6 tahun itu kita berdiplomasi. Nah, berdiplomasi budaya itu kita harus melihat daerah-daerah titik-titik jalur rempah yang lain di Indonesia tuh seperti apa. Nah, bayangkan bahwa di Indonesia ini punya 20 titik rekonstruksi jalur rempah. Nah, itu semua harus terkoneksi dengan baik. Nah, sehingga dari perjalanan ini saya banyak belajar sekali bagaimana jalur rempah yang ada di Kepulauan Selayar, di Makassar, dan bagaimana juga konektivitasnya dengan daerah-daerah lain termasuk Belitung Timur. Oke. Tadi sudah di-spill sama Mas Jul nih, menarik karena belajar jalur rempah di titik-titik tersebut. Tadi sudah ke Makassar nih, apa yang dipelajari di sana? Tepatnya di Kabupaten Selayar ya. Nah, jadi kita itu sebenarnya di sana ada Festival Budaya Maritim. Nah, di situ mengangkat kelapa. Mengangkat temanya kelapa sebenarnya. Tetapi kelapa ini ya memang bukan termasuk rempah. Tetapi banyak muatan-muatan dan bahwa kelapa ini merupakan salah satu komoditi. Dan ini secara tidak langsung sangat berkaitan dengan rempah-rempah itu sendiri. Nah, kemarin saya mengeksplor banget rempah-rempah di sana. Ternyata banyak, ada pala, ada cengkeh, ada panili, kemudian ada kemiri, dan itu semua dikirim ke luar daerah. Dan saya sangat beruntung sekali gitu bisa langsung ke masyarakat, ke pelakunya. Bahkan yang unik itu mereka punya alat tradisional sendiri untuk misalnya ngupas kemiri itu seperti apa, untuk ngupas pala itu seperti apa biar tidak pecah, biar kemiri itu mudah dengan kalau memecahkan kemiri kan biasanya kita harus effortnya tinggi tuh, harus mengeluarkan tenaga. Nah, itu cukup dengan sedikit sentuhan tuh udah pecah. Nah, menurut saya ini hal-hal yang harus dipelajari bahwa bagaimana bangsa Indonesia ini kaya akan pengetahuan-pengetahuan tradisional itu. Oke, luar biasa ya. Berarti kalau ngomongin rempah di Selayar berarti coba juga dong nih makanan atau kulinernya ya. Betul.
apa aja nih Mas Jul nih yang berkesan banget? Kalau saya tuh yang berkesan itu sama ya dengan Makassar, itu ada minuman namanya saraba. Nah, ini perpaduan antara kelapa, jahe, lada, gula merah, dan ini dicampur jadi satu kesatuan. Kemudian bisa ada tambahan kuning telur. Wah, Ya, ini sangat enak sekali. Waktu itu pas lagi saya minum ketika hujan. wah pas ya. Ya, dan mengenakan badan banget itu. Langsung seger ya, Seger banget. karena pakai jahe, rempah-rempah dan juga telur itu penting banget tuh. Ya. Lalu itu minuman, makanan ada? Ya kalau makanan ya sama ya lebih ke kayak konro gitu ya, palu dada, kemudian beberapa yang termasuk hidangan olahan-olahan daging gitu. Nah itu sudah saya coba di sana gitu. Kalau di Selayar sendiri kemarin berapa hari Mas Jul dan Di teman-teman? Selayar itu kurang lebih berapa 4 hari kalau nggak salah. Ya, tiga hari lah sekitar gitu. Oke. Jadi di sana mengenal rempah, lalu Ya, mengenal rempah, kemudian mengenal tradisinya, mengenal budayanya di sana tuh seperti apa gitu. ada yang mirip-mirip dengan Belitung Timur? Mirip-mirip itu apa ya? Ini terkait dengan biasanya kalau upacara-upacara tradisionalnya, kayak misalnya kalau di sana itu ada untuk anak yang baru lahir gitu. Nah itu agak mirip-mirip gitu. Nah kita biasanya tetap ada rempahnya, ada kelapanya seperti itu. Oke, seru banget ya. Ternyata kita dalam satu jalur rempah itu Ya. pasti ada rempah-rempah yang mirip dan Ya, juga betul. budaya yang mirip, Betul. kebiasaan yang mirip. Ini luar biasa sekali. Itu kan 4 hari di Selayar ya. Kalau di lautan sendiri apa nih kegiatannya nih? Nggak Nah, mungkin bengong-bengong kan ya? di lautan ini menarik sekali ya. Sebenarnya ini juga sebagai pembuktian ya. Karena saya backgroundnya S1 kelautan. Ya, jadi saya sudah lama tidak berlayar. Ketika terakhir berlayar itu pas riset. Jadi ya alhamdulillah sangat menarik ya bersama Komandan TNI AL KRI Dewa Ruci Pak Sugeng. Nah itu aktivitasnya banyak kayak misalnya kita ada senam pagi, kemudian eksplor bagian-bagian kapal apa saja, geladak, terus ada tiang-tiangnya. Karena kan Dewa Ruci ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional gitu. Nah di situ dikenalkanlah nama-nama tiangnya, ada Bima, ada Arjuna gitu. Nah itu sangat menarik, plus juga diajarkan bagaimana penyelamatan, kemudian kalau terjadi kebakaran seperti apa, dan itu kita dikenalkan sama semua aktivitas apa aja yang ada di KRI Dewa Ruci beserta fasilitasnya ada apa aja sih di dalam itu. Menarik sekali. Dan ya menarik sekali dan ini ya tidak disangka-sangka saya bisa mengetahui itu semua gitu. Berapa hari di laut untuk perjalanan lautnya sendiri? 4 hari kalau nggak salah. Pulang pergi? Enggak. Jadi kita dari Surabaya langsung ke Selayar, kemudian Selayar kita ke Makassar. Nah dari Makassar kita pakai pesawat Oke, pulang ke kirain balik lagi gitu ke Enggak. Maunya sih balik lagi gitu naik ya. KRI Ya, Dewa Ruci betul. ya, oke. Dan di sana belajar tentang kapal KRI Dewa Ruci itu sendiri ya, dan bagaimana mungkin juga sejarahnya ya mengarungi laut Ya. Indonesia ya. Lalu bertemu dengan siapa saja nih? Pasti menarik ya. Bertemu dengan orang-orang hebat tentunya karena di perjalanan kali ini itu Kemendikbudristek itu juga membawa narasumber-narasumber gitu ya untuk selama di kegiatan untuk sambil berlayar itu seperti Pak Idam, kemudian Bu Dede, kemudian Pak Rahman, terus Pak Taki gitu ya, sekaligus komandannya Pak Sugeng gitu. Dan ini memberikan informasi-informasi terkait dengan laut, terkait dengan jalur rempah seperti apa. Terus juga ada influencer-influencer gitu. Ya, seperti ada dari Mas Seto gitu yang terkait dengan gastronomi, kuliner, kemudian Bang Ramon yang memang penjelajah petualang sejati gitu ya. Kemudian ada Mas Diki yang benar-benar khusus fotografer gitu. Bagaimana sih kita kalau mau bikin video atau bikin ngambil angle-angle yang bagus untuk promosi jalur rempah ini seperti apa. Dan lebih membanggakan lagi, saya ketemu dengan 20 laskar rempah ini dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam latar belakang pendidikan maupun budaya daerah masing-masing. Sehingga kita benar-benar menyatu
satu sama lain, saling sharing, kemudian saling bekerja sama. Nah, inilah yang diharapkan dengan adanya jalur rempah. Berarti kaya sekali Iya, kemarin ya. betul, betul. Baik di laut dan di darat Darat, itu betul. luar biasa, dapat jejaring juga Ya, ke betul, sana. betul. Dan ini rencananya juga tahun depan ini KRI Dewa Ruci akan ke Belitung Timur nih, Ya, Mas insya Allah, insya Jul. Allah. Ini gimana nih ceritanya nih? Ini sebenarnya tantangan juga buat kami, tapi kami sangat komitmen karena di awal tuh kami sempat mengajukan ingin sebagai daerah singgah gitu kapal KRI Dewa Ruci, tetapi waktu itu tidak memungkinkan ya. Nah sehingga kami berharap tahun depan itu bisa disinggahi dan saya sedang koordinasi juga sama Pak Idam, Bu Yusma gitu ya, selaku Kapokja Jalur Rempah dan saya juga nanti akan koordinasi juga dengan pimpinan-pimpinan Pak Dirjen juga. Nah, terkait ini, nah harapannya nanti akan ada perjalanan misalnya dari Banten, Belitung Timur, kemudian Batam, kemudian Selat Malaka. Nah, ini sangat menarik dan ini juga tantangan juga buat Belitung Timur agar menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Iya, betul sekali. Kalau di tahun lalu ini rutenya kemana memang? Kalau tahun lalu itu dia ke daerah timur juga. Oke. Ya, termasuk ada Banda Neira waktu itu. Ya, tahun lalu lebih panjang lagi. Lebih panjang, lebih lama. Lebih lama, lebih banyak lagi orangnya. Oke. Dan berharap tahun depan nggak ke timur terus ya? Iya, betul ini. Anginnya bisa ke barat gitu. Iya, jadi saya mohon ke Bu Direktur, Bu Irini, Pak Dirjen ya, Bu Yusma ya semoga tahun depan ya 2024 itu kita ke barat gantian gitu ya. Karena kan kalau asosiasi ngomongin soal rempah memang kadang-kala kita tuh identiknya tuh ke timur. Ya, Ternyata betul. barat juga ada Betul, rempah-rempahnya ya. banyak. Nah, ini untuk informasi juga para pendengar kami, apa nih yang menarik rempah-rempah di wilayah barat Indonesia ini nih? Rempah-rempah di wilayah barat itu kan ada lada, kemudian sama ada kemiri juga, kemudian ada gaharu. Nah, kemudian banyak rempah-rempah turunan ya kayak dari dedaun kayak medang gitu kalau di Belitung Timur. Nah, ini sangat beda kalau di timur kan lebih identik cengkeh, pala gitu. Jadi kalau di barat justru dedaunan begitu ya? Iya, ada dedaunan, ada lada gitu yang menjadi. Medang itu apa teksturnya? Medang itu daun. Enggak, teksturnya apa? Jadi pedas atau Medang itu ngasih aroma wangi. aroma? Ya, jadi dia ada Macam daun daun. serai ya? Ya, tapi dia pohon. Oh, Jadi dia ada daunnya, ada kayunya gitu. jadi itu nambah aromatik suatu makanan Ya, ya? betul. Biasanya apa kalau di Belitung Timur pakai medang tuh? Kalau medang itu biasanya untuk gangan ikan buntal darat. Aduh. Iya. Masih lama ya kayak makan siang ya iya, dengan betul, ikan itu. buntal. Darat. Ikan buntal dimasak. Iya. Yang kalau kita pegang terus dia muncul duri Iya, gitu. iya. Itu dimasak Mas Jul? Dimasak di sana. Serius? Dan itu sudah ditetapkan jadi warisan budaya tak benda Indonesia dari Belitung Timur. Kuliner ini? Iya, nanti bisa dicoba kok. Karena ada program nanti Oke, kita. nanti ya. Iya. Tapi ikan buntal kan lucu banget ya. Itu Iya, dimasak gitu ya. ya, betul. Gangan ikan buntal Darat. darat. Itu berarti kalau gangan berarti berkuah ya. Ya, kuah kuning. Kuah kuning ya. Aduh. Selain itu apa lagi biasanya? Kalau di Belitung Belitung Timur, Timur? ada mie rebus Belitung, kemudian ada bumbu ketumbar, ada sate ikan gitu. Dan itu sudah sebagian besar sih ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi kalau seandainya nanti kita doakan ya pendengarnya, ini jalur rempah lewat nih, KRI Dewa Ruci lewat itu, pasti Laskar Rempah ini bakalan nyicipin makanan ini ya. Iya, betul. Dan itu juga sudah disiapkan juga ya oleh Pemda setempat untuk program tahun depan atau? Iya, jadi nanti akan ada rapat ya dari Kemendikbudristek untuk daerah-daerah yang benar-benar komitmen untuk jalur rempah. Nah, nanti bagaimana sistem teknisnya tahun depan seperti apa, nanti akan ada sesi-sesi rapat Bidding koordinasi bidding ya. Jangan-jangan Belitung Timur ini ada saingannya juga ternyata Iya, yang juga. banyak kok banyak. Tapi inilah menariknya gitu. Saya pikir ketika selama ini konsisten komitmen di Belitung Timur, ya saatnya kita tuh ibaratnya puzzle gitu loh. Jadi Belitung Timur nih harus continue nih,
harus kemudian bersinergi nih, harus ada ketersambungan dengan daerah-daerah lain sehingga jalur rempah ini bisa menjadi satu puzzle yang tersusun utuh gitu. Jadi dilengkapi daerah-daerah lain karena berbicara jalur tadi kita harus sinergi dengan daerah-daerah lain karena ini bukan titik tapi jalur gitu. Dan ternyata banyak jalur-jalurnya ya, ini Banyak. keliling seluruh Indonesia dan unik-unik sekali nih Betul, rempah-rempahnya ya. betul. Ya kita doakan ya nanti Ya. angin mengarah ke arah barat nih supaya nggak ke timur terus. Berarti Ya. ini jalur rempah ini tahun kedua ya? Iya, ini tahun ketiga kalau nggak salah. Tahun Ya. ketiga justru. Ya. Berarti tahun yang ke Banda Neira itu tahun pertama. Iya, betul. Keduanya Ya sama masih daerah masih timur daerah kalau timur nggak salah. juga Iya. ya. Iya. Berarti memang Gitu. harus ke barat berarti. Iya, betul. Biar bervariasi nih rempah-rempahnya. Dan untuk Belitung Timur sendiri nih pendengar juga mau tanya nih ya, event terdekat ada nggak nih? Apalagi ini kan mau libur Nataru ya, siapa tahu ini Iya. bisa jadi destinasi wisata nih. Para pendengar yang mau libur Nataru bisa datang ke Belitung Timur. Iya. Ada agenda apa di sana? Kalau untuk akhir tahun sih nggak ada ya, tapi kita lebih kayak kalau di bandara tuh ada kayak penyambutan, kesenian, tarian seperti itu sih. Tapi kalau untuk acara khusus nggak ada karena udah akhir tahun Udah ya. akhir tahun Ya ya. pemerintah daerah tuh udah Udah harus tutup ya. close ya, anggaran sudah close. Tapi nanti Tahun ini depan mungkin ada Ya, yang terdekat. tahun depan tetap jalur rempah ada di Belitung Timur dan ini nanti tanggal 12. Nah, itu kita akan kerjasama sama Jafara Culture untuk khusus bikin event kayak gala dinner, tapi ini tentang kuliner khasnya, kesenian khasnya dari Belitung Timur. Kemudian akan kita sajikan Wah, dan menarik. kita nikmati bersama-sama. Asik nih. Nanti moga-moga kita diundang ya. Harus diundang dan memang diundang gitu. Mau diundang ya. Oh jadi nanti yang paling terdekat tuh 12 Desember ini. Ya. Dan pasnya tahun depan ini untuk Ken ya. Ini Ya. pasti ada juga nih ya. Januari ya kalau Ken ya. Iya, kalau Ken tuh Launchingnya launchingnya ya. Januari. Kemarin sudah ada tahap kurasi kedua, saya sudah mengikuti itu. Ya semoga ada kabar baik kembali dari Karisma Event Nusantara. Yang penting kami dari Belitung Timur berkomitmen lah untuk memajukan dan harus ada progresnya. Ya berbicara kayak tadi kan jalur rempah kan memang harus didasari jejaknya juga. Ada bukti, literaturnya. ya ada cagar budayanya juga. Kalau kayak kemarin kan di Selayar kan ada Nekara Selayar. Nekara Selayar. Iya, Nekara Selayar itu dia salah satu nekara terbesar yang ada di dunia. Nah, ada di Selayar. Nah, ini kan sebenarnya sudah ada dibuat itu zaman perunggu yang mana dari tahun 300 tahun sebelum Masehi. Dan ini dari Cina. Kemudian ya seiring berjalannya waktu sampailah ada di Selayar. Dan ini bukti bahwa ada akulturasi budaya antara Cina, Vietnam, karena Vietnam juga membuat Nekara dan akhirnya ada di Selayar. Dan dari situ saya juga banyak belajar nih bahwa di Nekara itu ada motif-motifnya gitu. Ada motif kelapa tadi di Nekara tersebut gitu. Kemudian ada bulu burung yang ini melambangkan bahwa ini cuman dimiliki oleh seorang raja. Gitu. Dan banyak hal-hal yang menarik lah, termasuk ada arca kodok. Di sana. atasnya ada 4 gitu, ya 4 kalau nggak salah. Nah, Kodok melambangkan iya kesuburan bahwa ini identik dengan air. Jadi juga ada tradisi juga kalau Nekara ini dipukul, nah itu akan hujan. sudah dicoba. Sudah dicoba kemarin. Hujan? Kemarin Pak Rahman begitu mukul, Hujan? langsung hujan. Serius? Iya. Ya langsung hujan Luar ya gitu. biasa ya. Kalau di Belitung Timur sendiri ada cagar budayanya untuk rempah? Ada cagar budayanya. Kita ada situs Kerajaan Balok ya. Mungkin di Belitung Timur itu orang tidak tahu ada nggak sih struktur bata kuno. Karena kan yang selama ini yang ditemukan kayak di Borobudur gitu. Ya ternyata di Belitung Timur ada struktur bata-bata kuno tuh ada di Belitung Timur. Bahkan dari peradaban-peradaban yang tua pun itu semuanya ada. Bahkan kayak situs BMKT ya, benda muatan kapal tenggelam itu banyak sekali. Berarti gitu. di bawah laut ya? Ya, di bawah laut maupun di daratan. Dan itu kita riset bahwa ini saling terkoneksi satu sama lain. Jadi di laut dinastinya lengkap, di darat juga kapal-kapalnya dinastinya juga lengkap. Ya. Dan ya ini paling bagus itu
terdapat beragam. Kayak makam itu kita ada dari makam nisannya Samudra Pasai sampai ke Mataram gitu loh. Nah itu lengkap dan ini menandakan bahwa berbicara jalur rempah itu tidak cuman jalur rempah saja, tetapi bagaimana akulturasi budaya itu terjadi, bagaimana perdagangan maritim itu sudah lama terjadi di Indonesia. Dan ini menarik juga untuk diketahui banyak orang ya. Ya betul. Apalagi kalau nanti lewat tuh KRI Dewa Rucinya Ya, tuh ya, betul. tersebar informasinya lebih masif begitu. Lalu Mas nih untuk libur Natal tahun baru destinasi yang wajib dikunjungi di Belitung Timur apa nih Mas Jul? Rekomendasi ya, Mas Jul? rekomendasi kalau destinasi itu ada namanya Batu Begalang. Batu Begalang. Ya, Desa Wisata Kelubi. Nah itu akan melihat bagaimana batu mapan itu bisa memandang view sunset maupun sunrise dan itu posisinya di tengah-tengah Pulau Belitung. Dan ini hutan kemasyarakatan. Sudah dikunjungi deh kayaknya sama ini ya, sama Mas Menteri ya? Sudah waktu Sudah itu, kan ya, waktu itu? ya sudah. Nah kemudian ada Pantai Burung Mandi, ada Pihara Tertuanya di sana di atas bukit juga. Nah sama Open Pit Namsalu ini terkait dengan sejarah tambang dalam timah terbesar se-Asia Tenggara. Ya dan ini merupakan salah satu international value-nya pada Belitung UNESCO Global Geopark. Open pit ini? Iya, open Wah, pit-nya. luar biasa. Jadi ada tiga rekomendasi destinasi wisata yang harus dikunjungi kalau ke Belitung Ya, Timur. satu lagi. Ada satu lagi ya? Gunung Banyak. Lumut, Gunung Lumut. Ini Gunung Lumut apa yang menarik? Iya, Gunung Lumut itu jadi kalau kita naik ke atas, kita akan disuguhkan hamparan lumut yang cuman ada di Belitung Timur. Lumut itu yang nempel di kayu kan? Iya, jadi lumutnya itu beda, bukan lumut sembarang lumut ya. Jadi dia tuh ada 5 spesies dan ini tebal kayak karpet. Oh, Jadi bayangkan itu, empuk ya? iya kalau di atas tuh, waduh, itu hamparan lumut dan anehnya ya ada satu Pulau Belitung itu cuman ada di Desa Wisata Limbongan tadi. jadi itu bentuknya dataran atau pegunungan? Bukit. Bukit? Ya, Oke, bukit. jadi trekking dulu ya Ya, berarti ya? betul, Wah, ini trekking. keren banget. Jadi ada 4 destinasi wisata. Kalau teman-temannya libur Nataru bingung mau Ya, kemana, betul. Belitung Timur jawabannya ya. Ya terima kasih Mas Jul ini untuk Sama-sama, waktunya luar Mbak. biasa, sukses selalu ya Ya. untuk acara event yang terdekat nih Ya, nanti tanggal betul. 12 Desember dan semoga masuk lagi nih ya untuk Karisma Event Nusantara Amin, nih amin, 2024. Ya. Ya, pendengar Voice of Indonesia, terima kasih. Tadi bincang-bincang hangat saya dengan Mas Julfiandi. Ini pegiat budaya. Nggak cuman ngobrolin soal Muhibah Budaya Jalur Rempah bersama KRI Dewa Ruci, tapi ngobrolin banyak hal nih ya tentang pariwisata dan juga jalur rempah di Belitung Timur. Terima kasih pendengar, tetap stay tune ya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.